Pernah gak sih lu ngerasain sesuatu yang wah banget? Kayak tiba-tiba lu dapet job yang jackpot, yang jumlahnya di atas ekspektasi lu. Katakanlah lu dapet eh, pekerjaan yang harganya bisa 3 sampai 5 kali lipat dari biasa harga yang lu dapet. Atau sederhananya pada saat lu nonton konser dan lu teriak-teriakan bareng teman-teman lu seru-seruan di konser itu. Dan itu namanya euforia. Euforia itu adalah perasaan luar biasa saat lo ngerasa hidup lo sempurna banget. Tapi ingat, euforia itu bukan permanen. Dia cuma numpang lewat. Kalau kita nggak kendaliin, bisa jadi masalah. Sekarang, eh, jangan salah, euforia itu sehat karena ada sisi positifnya. Euforia itu bisa ngasih motivasi tambahan. Ya kayak ya gua bisa lebih dari ini, kayak perasaan yang ngebuat lu berpikir bahwa lu bisa lebih dari itu. Dan itu juga bisa buat ngerayain momen berharga karena berguna untuk kerja keras yang harus lo syukurin. Dan yang paling keren, euforia itu bisa nguatin hubungan sosial. Tapi kalau yang ini kadang-kadang nggak juga sih. Gue banyak dapat euforia dan hubungan sosial gue makin hancur. Hop, sensor. Jadi gini, contoh nyatanya adalah pas Indonesia dapat emas di SEA Games. Rasanya kayak satu negara ikut sorak gembira dan kita nggak kenal satu sama lain, tapi saat itu kita satu. Itu kekuatan euforia yang efektif. Jadi bukan kekuatan euforia yang gua alamin kemarin sehabis euforia abis itu kita jalan sendiri-sendiri. Jadi tapi di sisi lain, euforia bisa bikin kita kebablasan. Contohnya, kayak kita bisa kehilangan fokus atau lupa tanggung jawab. Bisa kecanduan rasa seneng atau jadi ngejar puncak, lupa kenikmatan atau keseimbangannya. Dan yang paling bahaya adalah kita bisa bikin keputusan buruk. Dan ya itu sering terjadi dan belakangan ini juga terjadi di gua gitu. Eh, Banyak yang wow, menang atau nggak ngerasa kalah atau apalah gitu misalnya, kayak orang judi ya, jadi dia taruh semua yang dia punya dan habis. Kenapa? Karena euforia bikin dia lupa realita. Jadi itu sisi buruknya dari itu. Jadi bagaimana supaya euforia ini sehat buat kita? Jadi sementara itu kita harus coba menyadari atau nikmati, tapi jangan bikin keputusan besar pas lagi meledak-meledaknya. Jadi pada saat euforianya lagi tinggi-tingginya, lagi happy-happy, lagi senang-senangnya, lu nikmatin dulu. Jangan berpikir apa-apa, jangan bikin keputusan apa-apa, biar itu momennya lewat dulu. Karena berdasarkan pengalaman beberapa orang temen gua, keputusan-keputusan yang diambil pada saat euforianya lagi tinggi-tingginya, biasanya efeknya nggak bagus-bagus amat. Terus habis itu lo bisa ambil waktu untuk refleksi. Jadi lo tanyain diri sendiri, pelajaran gue dari momen ini apa sih? Atau kesuksesan gue saat gue berhasil merealisasikan konsep gue untuk dijadikan off air katakanlah. Terus berimbas ke hal-hal yang lain. Nah, lu harus pelajarin dulu momen-momen itu. Kadang-kadang di balik ya euforia yang itu ada pelajaran kecil-kecil yang lo lewatin dan itu efeknya bisa buruk buat lo. Terus sama satu lagi, jangan lupa realita. Jadi hidup itu tetap jalan, tanggung jawab, dan waspada kalau kata gue. Karena kadang-kadang teman yang habis makan bareng sama lo akan tusuk lo dari belakang. Jadi lo hati-hati sama hal-hal yang kayak gitu. Terus sama satu lagi, lo harus bisa ngebagiin kebahagiaan. Karena bahagia yang dibagi itu lebih tahan lama daripada bahagia yang disimpan sendiri. Walaupun yang gue alamin adalah pada saat gue bagi bahagianya ke orang lain, orang lain itu nimpukin tai ke muka gue, anjing ya. Jadi euforia itu indah, dan bikin hidup itu penuh warna. Tapi jangan lupa hidup ini bukan cuma tentang momen-momen puncak. Hidup ini juga tentang hari-hari biasa, tentang hal-hal kecil yang harus lo syukurin,
tentang keseimbangan, tentang lo harus jatuh, tentang lo harus ditipu, dibohongin, diinjek-injek, diludahin, dibohongin lagi. Asir. Kenapa banyak kata dibohongin ya? Karena gue ngerasa berapa tahun ini gue selalu hidup dalam kebohongan-kebohongan orang-orang yang ngebohongin gue. Jadi ya mungkin itu aja bahasan kita tentang euforia. Buat lebih lebar atau mau nambahin, mau ngomplitin, silakan tulis di kolom komentar. Boleh juga pengalaman lo tentang si euforia tadi, kayak gua ngerasa banyak banget yang gua baca itu tentang euforia bertentangan dengan gua, kayak euforia ini bisa jadi hal buruk buat gua, bisa jadi momen yang bikin gue salah ngambil keputusan, dan itu sifatnya permanen untuk jangka panjang. Gue harus kehilangan banyak hal yang sudah gue bangun pelan-pelan, banyak hal yang sudah gue rencanakan harus gue bunuh dulu, harus gue hilangin, atau gue harus diam dulu, merenung, berpikir untuk mulai lagi kayak gitu. Jadi ya euforia ini gimana cara lo maintainnya, dan euforia ini tadi pada saat euforianya meletup-letup di atas atau meledak-ledak lagi tinggi-tingginya, itu adalah momen dimana lo harus mengevaluasi diri lo, harus ngeliat setiap titik proses atau setiap perjalanan proses untuk lo menjadi ke situ, ke pencapaian si euforia tadi, karena proses belajarnya ada di situ. Dan balik lagi, mungkin sampai sini aja dulu. Jadi sister and brother, coba nikmatin euforia, tapi jangan sampai hanyut di dalamnya. Tetap sadar, tetap semangat, tetap jaga keseimbangan, jaga teman, jaga hati, ya kayak lagu ya kan. Tapi poin dari semua itu adalah kuncinya adalah disiplin. Karena tanpa disiplin, euforia bisa jadi jebakan. Jadi kita ketemu di Sekedar Podcast selanjutnya, masih di Sekedar Channel bareng gua Ardi Kireta, dan wassalamualaikum sister and brother.